Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Tim Ujian Tertutup Disertasi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Tim Promotor, serta Bapak dan Ibu Tim Penguji. Pada video singkat ini, izinkan saya, Wulan Permatasari, mempresentasikan pokok-pokok disertasi dengan judul Pengaruh Modal Sosial Relasional dalam Ketidakpastian Lingkungan pada Investasi Spesifik Pemasok dan Implikasinya terhadap Kinerja Hubungan. Dalam disertasi ini, saya dibimbing oleh Bapak Amin Wibowo PhD selaku promotor dan Ibu Profesor Nur Indati PhD serta Bapak Rangga Almahendra PhD selaku co-promotor. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim penilai kelayakan disertasi atas kritik dan masukan yang sangat berharga untuk perbaikan kualitas disertasi ini. Latar belakang dari penulisan disertasi ini adalah keinginan peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena hubungan alih daya proses bisnis dengan investasi spesifik di dalam hubungan alih daya tersebut. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembeli, pemasok selaku vendor penyedia layanan dituntut tanggap dalam merespon kebutuhan pembeli dengan memberikan layanan yang berbeda pada tiap pembeli. Hal tersebut mengharuskan vendor penyedia layanan mengarahkan investasi spesifik untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pembelinya. Yang menarik adalah beberapa vendor penyedia jasa layanan mengarahkan upaya investasi spesifik tanpa disertai mekanisme pengaman hubungan yang formal dan mengikat. Mengapa dikatakan menarik? Karena menurut teori ekonomi biaya transaksi yang diusulkan oleh Williamson tahun 1985, transaksi dengan investasi spesifik di dalamnya membutuhkan tata kelola kontraktual untuk memastikan satu pihak mendapatkan manfaat dari investasi spesifik yang dikerahkannya. Selanjutnya akan diceritakan secara ringkas tentang perkembangan penelitian dengan fokus investasi spesifik. Pada tahun 1985, Williamson mengusulkan investasi spesifik sebagai salah satu atribut inti teori ekonomi biaya transaksi atau TGE. Studi analisis Meta David dan Han tahun 2004 serta Maher dan Riemann tahun 2008 menemukan bahwa 35 dari 44 studi investasi spesifik dari tahun 86 hingga 2007 menggunakan TGE dengan penekanan pada perilaku oportunis mitra yang tidak berinvestasi. Studi Kang dan kawan-kawan tahun 2009 mengusulkan anteseden investasi spesifik menggunakan teori real option. Studi analisis Meta, Devita dan kawan-kawan tahun 2011 menemukan bahwa semenjak tahun 1990 hingga tahun 2010, 97% studi dari 36 studi menggunakan perspektif satu pihak. Chang dan kawan-kawan tahun 2017 mengusulkan ketiga dimensi modal sosial sebagai anteseden investasi spesifik. Namun, hanya satu yang terdukung, yaitu dimensi modal sosial relasional. Temuan studi bibliometrik Burkhardt tahun 2018 menemukan kesenjangan konteks studi investasi spesifik. Dari 43 studi, hanya 3 studi yang menggunakan konteks industri jasa. Selanjutnya, studi analisis meta yang dilakukan oleh Del Buffalo tahun 2021 juga menemukan ambiguitas hasil studi yang menguji hubungan langsung antara investasi spesifik dengan kinerja hubungan. Setelah melakukan kajian literatur, peneliti menemukan beberapa isu penelitian. 1. Isu anteseden. Secara umum dapat dinyatakan bahwa dominasi penggunaan teori ekonomi biaya transaksi mengakibatkan eksplorasi mengenai faktor-faktor sosial yang mendorong terbentuknya investasi spesifik pemasok belum banyak dilakukan. Padahal, teori ekonomi biaya transaksi memiliki keterbatasan dalam menjelaskan pengaruh kelekatan sosial pada keputusan investasi spesifik sepihak yang dilakukan oleh pemasok. Owen 2011 dan Zhang dan kawan-kawan 2017 mengusulkan lensa modal sosial digunakan untuk mengkaji motivasi organisasi melakukan investasi spesifik dalam hubungan kontraktual. 2. Isu faktor situasional. Keputusan investasi spesifik sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan di dalam maupun di luar hubungan alih daya. Ketidakpastian lingkungan tidak dapat dikendalikan dan meningkatkan biaya transaksi. Ketidakpastian lingkungan memberikan gambaran secara empiris tentang faktor ekonomi yang mempengaruhi keputusan investasi spesifik pemasok. 3. Isu konsekuensi. Terdapat inkonsistensi hasil temuan studi empiris yang menguji hubungan antara investasi spesifik dan konsekuen kinerja. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan perspektif penelitian, karena investasi spesifik berakar dari teori ekonomi biaya transaksi sehingga selalu diasumsikan berhubungan positif dengan resiko perilaku oportunis pihak yang tidak berinvestasi. Namun di sisi lain, investasi spesifik justru menghasilkan kompetensi inti yang dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi internal. 4. Isu sudut pandang. Temuan studi analisis Meta Al-Ghababzeh dan Galliard 2020 menyatakan bahwa penggunaan data diadik pada studi hubungan antar organisasi masih sangat terbatas.
Hal tersebut disebabkan karena dua kemungkinan, yakni ketersediaan data diadik yang tidak terdapat di ranah publik dan perbedaan pengukuran kinerja antar kedua organisasi. 5. Isu konteks penelitian. Penelitian sebelumnya mengenai investasi spesifik lebih banyak dilakukan pada konteks industri manufaktur dan perakitan. Burkhardt 2018 menyatakan bahwa keterbatasan riset empiris tersebut dikarenakan aset spesifik tidak berwujud memiliki dimensi yang berbeda dari aset spesifik berwujud yang sering digunakan pada ahli daya manufaktur. Berdasarkan kajian literatur, peneliti belum menemukan penelitian yang fokus pada antasiden investasi spesifik masuk dalam konteks hubungan alih daya proses bisnis industri jasa, khususnya perbankan. Berdasarkan penjabaran rumusan masalah, penelitian ini mengajukan 3 pertanyaan. 1. Apakah variabel antaseden modal sosial relasional berpengaruh positif terhadap investasi spesifik masuk? 2. Apakah tingkat ketidakpastian lingkungan yang dirasakan oleh pemasok dan pembeli memoderasi pengaruh modal sosial relasional terhadap investasi spesifik pemasok? 3. Apakah investasi spesifik pemasok berpengaruh positif terhadap kinerja hubungan? Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, disertasi ini memiliki 3 tujuan penelitian. 1. Menguji pengaruh positif modal sosial relasional terhadap investasi spesifik pemasok. 2. Menguji peran pemoderasian ketidakpastian lingkungan yang dirasakan pembeli dan pemasok pada modal sosial relasional terhadap investasi spesifik pemasok. 3. Menguji pengaruh positif investasi spesifik pemasok terhadap kinerja hubungan. Penelitian ini menyoroti alasan pemasok melakukan investasi spesifik, walaupun pemasok menyadari resiko bahwa klien bank mereka mungkin akan berperilaku secara oportunis. Pada beberapa hubungan alih daya, pemasok bersedia untuk melakukan investasi spesifik tanpa perlindungan ekonomi dan penegakan kontrak yang ketat. Teori ekonomi biaya transaksi belum mampu menjelaskan motivasi investasi spesifik sepihak pemasok tanpa mekanisme tata kelola yang lengkap dan mengikat. Secara khusus, teori modal sosial memprediksi bahwa kepercayaan pemasok pada integritas dan kapabilitas pembeli membuat pemasok dengan sukarela mengerahkan investasi spesifik untuk memfasilitasi hubungan dengan pembeli. Ketika kondisi lingkungan internal dan eksternal tidak dapat diprediksi, pembeli dan pemasok harus beradaptasi dengan perubahan. Adaptasi tersebut dapat meningkatkan biaya transaksi yang terkait dengan kontrak bisnis. Situasi ketidakpastian lingkungan yang dirasakan baik oleh pembeli dan pemasok akan memperkuat keinginan pemasok untuk berinvestasi pada aset spesifik hubungan sebagai bukti komitmen pemasok pada hubungan alih daya. Konsekuen investasi spesifik tidak serta-merta berkaitan dengan resiko dan kegagalan hubungan. Investasi spesifik merupakan wujud komitmen organisasi pada hubungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama dan nilai transaksi. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial untuk menjelaskan hubungan langsung antara investasi spesifik pemasok dan kinerja hubungan yang dipersepsikan oleh pembeli dan pemasok. Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini mengajukan 3 hipotesis, yaitu hipotesis 1. Modal sosial relasional berpengaruh positif pada investasi spesifik pemasok. Hipotesis 2. Ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh modal sosial relasional terhadap investasi spesifik pemasok. Hipotesis 3. Investasi spesifik pemasok memiliki pengaruh positif pada kinerja hubungan. Penelitian ini mengacu pada model bawang penelitian Saunders dan kawan-kawan tahun 2019. Lapisan konsep yang pertama adalah filosofi atau paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivis. Pendekatan penelitian adalah lapisan konsep kedua yang menjabarkan tentang bagaimana peneliti mendekati tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan pendekatan umum ke spesifik atau spesifik ke umum. Desain penelitian yang digunakan pada disertasi ini adalah deduktif. Lapisan konsep ketiga dari model bawang penelitian adalah pilihan metodologi penelitian. Penelitian ini memilih metodologi kuantitatif untuk menangkap dan mengungkap kenyataan dan atau kebenaran fenomena secara objektif dan terukur dengan mengumpulkan data-data serta menyajikan informasi secara kuantitatif dalam bentuk angka. Lapisan konsep keempat dari model bawang penelitian adalah strategi penelitian yang dipilih peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Penelitian ini menggunakan strategi atau metode penelitian survei yang tumbuh di dalam pendekatan positivis dalam ilmu sosial. Lapisan konsep kelima dari model bawang penelitian Saunders 2019 adalah lapisan kulit rentang waktu data yang diambil dalam satu periode waktu yang tepat.
Penelitian ini menggunakan desain penelitian data dalam satu waktu atau cross-seksional, menyesuaikan dengan metodologi penelitian kuantitatif dan strategi penelitian survei yang telah dipilih sebelumnya oleh peneliti. Unit sampel penelitian dari disertasi ini adalah data berpasangan antara bank dan pemasok proses bisnisnya. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Formulir. Peneliti tidak memiliki data yang akurat mengenai hubungan alih daya antara bank dan pemasok proses bisnisnya, sehingga peneliti menggunakan metode pengumpulan data bola salju untuk mengumpulkan data hubungan alih daya. Peneliti mengirimkan 200 kuesioner kepada bank melalui 3 enumerator dan 200 kuesioner kepada pemasok melalui 4 enumerator. Kuesioner bank ditujukan kepada 5 bank umum syariah milik negara, 100 bank umum syariah milik swasta nasional, 95 bank umum syariah milik pemerintah daerah. Kuesioner bank ditujukan kepada manajer eksekutif tertinggi, manajer pembelian dan pengadaan, dan staf senior di bagian pembelian dan pengadaan. Dari pihak pemasok proses bisnis bank, kuesioner dikirimkan kepada 50 pemasok jasa security, 50 pemasok jasa contact center, 50 pemasok jasa telemarketing, dan 50 pemasok jasa cash in transit. Kuesioner untuk pemasok ditujukan kepada manajer eksekutif tertinggi, manajer operasional, dan atau manajer area yang menangani hubungan langsung dengan klien bank. Peneliti meminta masing-masing responden untuk memberikan data yang lengkap mengenai mitra alih daya dalam rangka memastikan mendapatkan data berpasangan yang sesuai. Peneliti mendapatkan 104 data diadik dari 2 tahap pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya. Profil responden bank menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin pria dengan rentang usia antara 31 hingga 40 tahun dan rata-rata berpendidikan setingkat S2. Memiliki masa kerja 6 hingga 10 tahun dengan jabatan dalam perusahaan sebagai manajer pembelian dan pengadaan. Mayoritas responden memiliki masa jabatan 1 hingga 5 tahun. Bank yang paling baik berpartisipasi adalah Bank Umum Syariah Swasta Nasional, dengan rentang usia bank antara 21 hingga 40 tahun dan jumlah karyawan 1.000 hingga 5.000 orang. Hasil analisis data karakteristik durasi hubungan menunjukkan bahwa sebagian besar bank menjalin hubungan alih daya selama 5 hingga 10 tahun dengan pemasok security, 5 hingga 10 tahun dengan pemasok jasa contact center, 0 hingga 3 tahun dengan pemasok jasa telemarketing, dan 5 hingga 10 tahun dengan pemasok jasa cash in transit. Sebagian besar responden bank menjawab bahwa fokus pada kompetensi inti adalah motivasi utama untuk menjalin hubungan alih daya dengan pemasok security, pemasok contact center, dan pemasok telemarketing. Sedangkan untuk pemasok cash in transit adalah menggunakan fasilitas dan sumber daya yang disediakan oleh pemasok. Profil responden pemasok menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin pria dengan rentang usia antara 41 hingga 50 tahun, berpendidikan setingkat S1, memiliki masa kerja 6 hingga 10 tahun dengan jabatan sebagai manajer operasional dan masa jabatan 1 hingga 5 tahun. Pemasok yang paling baik berpartisipasi dalam penelitian ini adalah pemasok jasa security dan pemasok jasa penjualan. Semua pemasok menyatakan rata-rata hubungan dengan semua klien bank adalah 5 hingga 10 tahun. Pemasok menjawab bahwa meningkatkan reputasi perusahaan adalah motivasi utama menjalin hubungan dengan klien bank sentral dan klien bank umum syariah milik negara. Pada hubungan alih daya dengan klien bank umum syariah swasta nasional dan klien bank umum milik pemerintah daerah, mayoritas responden menjawab meningkatkan portofolio bisnis perusahaan merupakan motivasi utama dalam menjalin hubungan alih daya. Hasil pengujian menemukan nilai KMU MSH sebesar 0,818 dan BTS 0,000 signifikan pada P kurang dari 0,01. Berdasarkan kriteria, semua variabel menunjukkan bahwa data penelitian memenuhi syarat untuk dilakukan analisis faktor. Analisis faktor menggunakan prinsipal komponen analisis dan varimax rotation pada setiap variabel 24 indikator. Hasil pengujian menunjukkan seluruh indikator memiliki standardized loading di atas 0,50 dan mengelompok sesuai dengan operasionalisasi variabel yang dipergunakan. Pengujian kehandalan dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach alpha dengan kriteria Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 dan maksimal 0,90. Setelah melakukan uji kehandalan, peneliti menemukan variabel modal sosiorelasional memiliki nilai Cronbach alpha 0,978. Hal tersebut mungkin dikarenakan terdapat 2 item yang mengukur dimensi yang sama, namun dengan format yang berbeda, yakni item rasa hormat dan item kedekatan antar aktor. Menurut Avery dan kawan-kawan 2014,
Nilai Cronbach alpha di atas 0,90 menunjukkan beberapa item pertanyaan memiliki korelasi yang tinggi, yakni memuat substansi yang sama namun dalam format yang berbeda. Disertasi ini melakukan pengurangan satu item pertanyaan dari total 5 item yang memiliki korelasi tinggi dengan item lainnya, yakni satu item yang mengukur dimensi rasa hormat dari 5 item yang mengukur variabel model sosial relasional. Setelah melakukan uji kehandalan ulang dengan 4 item, didapatkan nilai Cronbach alpha variabel modal sosial relasional sebesar 0,820. Penelitian ini menggunakan hubungan diadik sebagai unit analisis, sehingga pengukuran dan teknik analisis data berfokus untuk mengukur data diadik berpasangan dari bank dan pemasok proses bisnisnya. Semua konstruk dalam studi ini dioperasionalisasikan menggunakan pendekatan derajat simetris Straub dan kawan-kawan 2004. Terdapat 5 langkah untuk mendapatkan skor derajat simetri. Pertama, skor untuk setiap item pertanyaan dijumlahkan dan kemudian distandarisasi untuk mendapatkan nilai antara 0 dan 1 untuk data bank dan data pemasok proses bisnis bank. Kedua, merata-rata besaran nilai terkecil pada nilai terbesar antara data bank dan data pemasok proses bisnis bank untuk mendapatkan nilai derajat besaran hubungan diadik. Ketiga, membagi nilai data yang paling kecil di antara data bank dan data pemasok proses bisnis bank dengan nilai yang lebih besar untuk mendapatkan nilai standar antara 0 dan 1. Keempat, merata-rata nilai derajat besaran dan nilai simetri untuk menghasilkan nilai derajat simetris untuk setiap item pertanyaan yang terdapat pada hubungan diadik yang diteliti dalam penghitungan ini. Pengujian hipotesis dilakukan setelah mendapatkan skor komposit. Penelitian ini menggunakan pemoderasi untuk menguji hubungan antara modal sosial relasional dan investasi spesifik pemasok. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear dan analisis regresi moderasi dengan perangkat lunak IBM statistik SPSS seri 22. Hipotesis 1, modal sosial relasional berpengaruh positif pada investasi spesifik pemasok didukung dengan nilai signifikansi 0,025 lebih kecil daripada 0,05. Hipotesis 2, ketidakpastian lingkungan memoderasi pengaruh modal sosial relasional terhadap investasi spesifik pemasok didukung dengan nilai signifikansi 0,035 lebih kecil daripada 0,05. Hipotesis 3, investasi spesifik pemasok memiliki pengaruh positif pada kinerja hubungan didukung dengan nilai signifikansi 0,021 lebih kecil daripada 0,05. Disertasi ini menggunakan dua jenis variabel kontrol dalam rangka meningkatkan kekuatan statistik temuan studi. Yang pertama adalah variabel kontrol sampel dengan menyamakan karakteristik responden dengan jabatan level manajerial dan mempertimbangkan hanya 4 jenis bank untuk membatasi fenomena alih daya hanya pada industri perbankan serta 4 jenis pemasok untuk membatasi pemasok jasa layanan yang sering dialihdayakan bank kepada pemasok tingkat 2. Kedua, variabel kontrol statistik menggunakan ukuran perusahaan dan durasi hubungan karena akan meningkatkan kekuatan statistik karena keduanya berkaitan erat dengan hubungan alih daya dengan investasi spesifik di dalamnya. Setelah mengikutsertakan durasi hubungan, ditemukan bahwa hipotesis 1 tidak didukung dengan nilai signifikansi 0,621 lebih besar daripada 0,05. Hipotesis 2 tidak didukung dengan nilai signifikansi 0,067 lebih besar daripada 0,05. Hipotesis 3 didukung dengan nilai signifikansi 0,016 lebih kecil daripada 0,05. Setelah mengikutsertakan ukuran perusahaan, ditemukan bahwa hipotesis 1 didukung dengan nilai signifikansi 0,042 lebih kecil daripada 0,05. Hipotesis 2 didukung dengan nilai signifikansi 0,021 lebih kecil daripada 0,05. Dan hipotesis 3 didukung dengan nilai signifikansi 0,036 lebih kecil daripada 0,05. Tilikan tambahan dari hasil uji analisis tambahan menggunakan variabel kontrol. 1. Dugaan adanya hubungan sirkular antara modal sosial relasional dan investasi spesifik pemasok tidak terbukti dalam penelitian ini. 2. Proses tender pengadaan alih daya jasa proses bisnis pada industri perbankan yang terbuka dan berjenjang meminimalisasi kolusi yang dimungkinkan muncul dari kelekatan sosial dan persahabatan antar aktor. 3. Ukuran perusahaan memberikan efek pada pengaruh positif di ketiga hipotesis. Temuan ini mendukung temuan studi Kang dan kawan-kawan tahun 2009 yang menyatakan bahwa perusahaan pembeli yang berukuran lebih besar dibandingkan pemasoknya membuat pemasok mendambakan untuk bekerja sama dengan perusahaan pembeli dalam rangka meningkatkan reputasi perusahaan.
Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama, teori modal sosial mampu memprediksi dan menjelaskan terbentuknya motivasi investasi spesifik pemasok sepihak. Modal sosial relasional secara signifikan mempengaruhi investasi spesifik pemasok. 2. Teori ekonomi biaya transaksi mampu menjelaskan faktor situasional yang mempengaruhi biaya transaksi dan keputusan struktur tata kelola hubungan alih daya. Interaksi modal sosial relasional dan ketidakpastian lingkungan memperkuat terbentuknya investasi spesifik pemasok. 3. Teori modal sosial memberikan pemahaman tentang hubungan langsung antara investasi spesifik pemasok dan kinerja hubungan yang dipersepsikan pembeli dan pemasok. Kontribusi teoretis memberikan tilikan tambahan dengan mengkaji keputusan investasi spesifik pemasok menggunakan teori modal sosial dan teori ekonomi biaya transaksi. Dalam studi empiris terdahulu, dua teori tersebut dieksplorasi secara terpisah sehingga menghasilkan hasil temuan yang kurang komprehensif mengenai investasi spesifik. Kontribusi empiris memberikan bukti empiris modal sosial relasional sebagai anteseden investasi spesifik dari lensa modal sosial. Mengkonfirmasi usulan studi Devita dan kawan-kawan 2011 serta Chang dan kawan-kawan 2017 bahwa kelekatan sosial antar aktor memperbesar kesempatan bank dan pemasok proses bisnisnya untuk berbagi informasi sehingga meningkatkan perilaku mimesis yang mendorong tindakan ekonomi berupa investasi spesifik. Membuktikan bahwa interaksi antara modal sosial relasional dan ketidakpastian lingkungan menguatkan investasi spesifik pemasok. Disertasi ini menyajikan hasil uji empiris bahwa terdapat hubungan langsung antara investasi spesifik dengan kinerja hubungan dalam hubungan alih daya antara pembeli dan pemasok. Kontribusi praktis memberikan tambahan pemahaman bagi para pengambil kebijakan ketika memutuskan tata kelola dalam menjalin hubungan alih daya. Tingginya modal sosial relasional terbukti meningkatkan investasi spesifik pemasok, sehingga manajer diharapkan dapat meraih manfaat ekonomi dengan memanfaatkan kedekatan dan kelekatan sosial yang mereka miliki. Ketidakpastian lingkungan meningkatkan biaya transaksi, oleh karenanya bank perlu memperhatikan efisiensi biaya dalam pengelolaan hubungan alih daya. Salah satunya dengan mendorong pemasok proses bisnisnya melakukan investasi spesifik. Pemasok harus mempertimbangkan manfaat ketimbang risiko dengan cermat ketika memutuskan untuk melakukan investasi spesifik pada klien bank mereka, karena investasi spesifik terbukti dapat meningkatkan kinerja pemasok maupun bank. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 1. Studi empiris di masa depan yang mengkaji pengaruh modal sosial relasional dapat fokus pada risiko ketimbang manfaat dari penggunaan modal sosial relasional pada aktivitas ekonomi. 2. Penelitian tentang investasi spesifik perlu menambahkan dimensi biaya peralihan dalam mengukur konstruk investasi spesifik. 3. Proses akumulasi dan terbentuknya modal sosial relasional dalam hubungan alih daya bank dan pemasok proses bisnisnya belum dapat ditangkap dengan baik menggunakan metode survei. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan penelitian berbasis studi kasus dan penelitian kuantitatif longitudinal dalam rangka meningkatkan kedalaman hasil temuan studi. Demikianlah disertasi ini saya sampaikan. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu tim promotor yang telah membimbing saya dengan sabar sampai pada tahap ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.